Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang teori pembakaran. Untuk modul 2 ini kita akan membahas bagaimana upaya orang untuk meningkatkan nilai kalor suatu bahan bakar padat. Ya. Jadi kita tahu ya, bahan bakar padat ini misalnya mungkin pada modul sebelumnya saya lupa menyebutkan bahan bakar padat yang umum kita jumpai adalah batu bara misalnya. Ya. Jadi batu bara yang banyak kita jumpai di PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap, yang kita banyak di Indonesia. Alhamdulillah kita punya banyak tambang batu bara. Tapi selain itu juga ada juga batu bara yang berasal bahan bakar padat yang berasal dari biomasa. Jadi kalau batu bara tadi adalah bahan bakar padat yang depletable, jadi bisa hilang, bisa habis ya. Jadi kalau digunakan lama-lama pasti akan habis. Ya. Itu fossil fuels, itu termasuk dalam fossil fuels, bisa habis. Tapi kalau biomasa ini tidak. Ya. Biomasa ini tergolong pada bahan bakar yang renewable, bisa terbarukan. Contohnya adalah kayu, ya, kayu dari pepohonan itu. Kemudian yang banyak juga dijumpai dan banyak dimanfaatkan adalah limbah biomasa. Jadi misalnya di pabrik gula Anda bisa melihat ampas tebu gitu ya, bagas atau ampas tebu. Kemudian ada juga jerami padi ya, jerami padi, sekam padi misalnya. Atau serbuk kayu gergajian misalnya di industri furniture ya, industri mebel. Atau di pabrik kelapa sawit misalnya banyak sekali banyak sekali limbah padat ya, yang itu sesungguhnya bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar ya. Daripada dia sebagai limbah yang mencemari lingkungan, maka alangkah baiknya kalau limbah itu kita manfaatkan ya, kita upgrade ya, kita tingkatkan kualitasnya sehingga menjadi suatu bahan bakar padat ya. Di upgrade itu artinya apa? Dinaikkan nilai kalornya. Ya. Baik, sebagai contoh ilustrasi sudah saya siapkan di sini. Ya. Kita lihat kayu, ya. Jadi bahan bakar padat berupa kayu. Ya. Maka kayu itu setelah dianalisis secara proximate, dia mengandung kelembaban atau H2O sebesar 9,78%. Jadi ini semua satuannya persen ya, kecuali yang terakhir ini nanti satuannya megajoule per kilogram. Jadi saya ulang, kayu itu memiliki moisture atau kelembaban 9,78%, memiliki volatile matter, ya. Zat yang volatil itu paling banyak yaitu 72,49%. Ya. Kemudian fixed carbon ya, 17,2%. Terakhir abunya sangat kecil ya, 0,53%. Nah, pada kondisi semacam ini ya, kayu yang semacam ini, jadi ini salah satu contoh kayu ya. Dengan komposisi semacam ini maka dia memiliki nilai kalor atau heating value sebesar 19,5 megajoule per kilogram. Ya. Itu kayu. Nah, sebagaimana kita ketahui kayu itu ya seandainya digunakan sebagai bahan bakar atau kita membakar kayu itu sama sekali tidak memuaskan ya. Jadi karena ya aslinya kayu itu sebenarnya bukan bahan bakar gitu, hanya akan kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Ya. Jadi nilai kalornya rendah ya, relatif rendah 19,5 megajoule per kilogram. Jadi Anda membakar 1 kilogram kayu ya, secara sempurna maka hanya akan menghasilkan kalor sebanyak 19.500 kilojoule. Ya. Itu rendah sekali. Ya. Maka orang kemudian berupaya bagaimana meningkatkan kualitas kayu tersebut. Ya. Meningkatkan kualitas kayu tersebut. Misalnya dengan dijadikan arang. Ya. Jadi proses untuk merubah dari kayu menjadi arang, kita tahu itu adalah proses pirolisis namanya ya, atau proses torefaksi namanya ya. Jadi
pirolisis. Ya. Jadi pirolisis adalah, mudah-mudahan jelas ya, proses pirolisis adalah proses pemanasan, ya, pemanasan tanpa oksigen. Ya. Jadi dalam hal ini misalnya kayu diletakkan di suatu tempat tertutup, ya, ya, tidak ada oksigen di dalamnya, lalu tempat tertutup itu dipanasi dari luar. Ya. Nah, akibat panas tersebut, ya, ya, akibat panas dari luar, maka kayu yang ada di dalam tabung, ya, jadi mungkin saya gambarkan. Jadi ini misalnya tabung tertutup, ya. Di dalamnya ada kayu-kayu misalnya. Ya. Nah, kemudian dipanasi, ya. Jadi di bawah ini mungkin ada api begitu ya. Maka ini adalah proses pirolisis namanya, ya. Di mana energi termal dari api itu masuk ke dalam tempat yang di dalamnya ada kayu, ya. Maka kayu di dalam itu akan mengalami pemanasan, ya. Tapi tidak terbakar karena tidak ada oksigen di dalamnya, ya. Jadi dia dipanasi. Katakanlah mula-mula kayu itu suhunya 30 derajat Celcius, misalnya, mula-mula. Ya, pada waktu dimasukkan, sesuai dengan temperatur lingkungan, ya, dimasukkan ke dalam wadah yang saya beri warna hijau ini. Tentunya pada suhu lingkungan misalnya 30 derajat Celcius. Kemudian akibat pemanasan, maka temperatur kayu di dalam tentunya makin lama makin naik, ya. naik, ya. Dari 30 naik menjadi 40, 50, 60, 70 dan seterusnya sampai kemudian mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang terjadi pada suhu 100 derajat Celcius? Kita ingat bahwa kayu itu kan mengandung moisture, ya. Moisture itu adalah H2O. Dan kita tahu pada tekanan normal, tekanan atmosfer, maka H2O akan mendidih, menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Ya. Maka, ya, jadi pada proses pirolisis tersebut diawali dengan kenaikan suhu dari misalnya 30 ke 100 derajat Celcius. Di mana pada suhu 100 derajat Celcius ini tetap saja diberi panas, ya, diberi api misalnya. Maka terjadilah penguapan, maka H2O ini penguapan itu keluar di sini, ya. Jadi di sini ada lubang untuk keluarnya gas, ya. Nah, yang pertama keluar tentu saja adalah H2O, ya. Uap H2O, ya. Karena temperatur sudah 100 derajat Celcius, ya. H2O menguap, mendidih, ya. Lalu keluar, ya. Terus, ya. Jadi dengan pemanasan itu maka H2O akan terusir, ya. Jadi ingat, ya, bahwa dengan pemanasan maka persentase dari moisture atau H2O itu akan berkurang. Dan itu bagus bagi bahan bakar karena H2O sama sekali tidak ada kontribusinya dalam hal pembangkitan kalor, dalam menghasilkan kalor, karena H2O tidak bisa bereaksi dengan O2 dan tidak bisa menghasilkan kalor. Bahkan merugikan karena untuk mengusir H2O itu perlu kalor. Baik. Nah, Anda juga bisa perhatikan selintas di sini pada proses pembuatan arang kayu dengan cara pirolisis, maka Anda bisa melihat bahwa persentase H2O akan turun. Misalnya pada kasus ini dari 9,78% turun menjadi 4,95%
pada arang kayu. Kayu yang sama tapi sudah dijadikan arang. Ya. H2O-nya turun karena terusir pada saat pemanasan pirolisis. Ya. Baik. Setelah suhu mencapai 100 tetap saja dipanasi sampai seluruh H2O menguap. Ya. Barulah kemudian tetap dipanasi sehingga suhu naik ya. Dari 100 misalnya menjadi 200, 300, 400 sampai misalnya 600 derajat Celcius ya. Ya. Jadi temperatur naik perlahan-lahan ya. Misalnya dari 100 sampai 600 derajat Celcius karena pemanasan dari luar pada proses pirolisis ya. Nah, apa yang terjadi selama proses pemanasan dari 100 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius? Yang terjadi adalah volatilmeter ini mulai ya, tadi saya katakan atau pada modul sebelumnya saya katakan bahwa volatilmeter itu adalah zat padat yang karena terkena panas dia berubah menjadi gas ya. Misalnya CO, CO2, SO2, N2, CH4, H2, CO ya. Dari modul pertama sudah saya sebut ya. Baik, jadi akibat pemanasan maka gantian sekarang volatilmeter akan terusir ya. Baik volatilmeter yang incombustibles atau yang combustibles ya. Volatilmeter yang menguntungkan untuk kita maupun volatilmeter yang tidak menguntungkan untuk kita itu terusir pergi. Nah, Anda juga sepintas bisa melihat bahwa pada kayu maka persentase volatilmeter mula-mula adalah 72,49, tapi setelah proses pirolisis maka turun menjadi tinggal 20,67% pada arang kayu. Baik, kita asumsikan setelah suhu 600 seluruh volatilmeter habis. Ya, kita asumsikan seluruh volatilmeter habis, maka sisanya tinggal fixed karbon dan abu. Ya. Ini yang kita sering menyebut, jadi kita sebut sebagai char atau arang. Charcoal itu ya, itu arang kayu. Jadi char itu terdiri dari fixed karbon dan abu. Saja mestinya begitu ya. Jadi kenapa? Karena H2O dan volatilmeternya sudah terusir habis. Pertanyaannya kenapa? Loh ini kok katanya arang kayu hanya mengandung fixed karbon dan es, tapi di sini kok masih ada H2O dan volatilmeter. Nah, misalnya terkait H2O, bisa saja setelah proses pirolisis ini H2O-nya pergi ya, habis ya. Tapi setelah proses pirolisis selesai, mungkin ini dikeluarkan arangnya, ditaruh di luar, kembali dia menyerap H2O dari udara. Ya. Apalagi udara yang lembab, ya. Sehingga H2O yang tadinya sempat 0 atau nyaris 0, maka kembali naik misalnya menjadi 4,95. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Kenapa ini tidak bisa 0? Kenapa ini tidak bisa 0? Ya, karena setelah proses pirolisis ternyata ada sebagian yang balik lagi gitu ya. Jadi H2O yang dari udara yang terserap masuk lagi ke dalam arang kayu atau charcoal ini ya. Baik. Nah, Anda juga bisa melihat di sini. Nah, ini S-nya juga meningkat ya, karena ininya berkurang, ininya berkurang. Anda lihat fixed karbon meningkat dengan drastis ya, menjadi 72,65%. Ya, peningkatannya drastis ya. Maka jangan heran kalau kemudian nilai kalornya juga meningkat relatif drastis ya. Dari 19,5 menjadi 28 megajoule per kilogram. Karena fixed karbonnya meningkat drastis. Ininya turun.
Sementara ini dari 20,67% mungkin 50-50 juga ya. Sebagian incombustibles, sebagian combustibles ya. Baik, jadi Anda lihat di sini heating value atau nilai kalor yang itu menentukan kualitas bahan bakar meningkat. Ya, dari kayu biasa berubah menjadi arang kayu. Bagaimana proses peningkatannya? Misalnya dengan pirolisis. Baik, ya. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita menginginkan bahan bakar yang berkualitas tinggi, ya bahan bakar yang berkualitas tinggi karena memiliki nilai kalori yang tinggi juga, maka kita harus melakukan proses terhadap bahan bakar tersebut. Karena kalau dia dalam kondisi mentah, ya, kondisi apa adanya di alam, maka ya jelek. Tapi kalau kita mau mengolahnya, misalnya dengan pirolisis, ya, atau torefaksi misalnya, maka kita akan bisa memperoleh bahan bakar yang lebih baik, yang heating value-nya 28 megajoule per kilogram. Ya sebenarnya kita kalau tidak mau repot-repot bisa saja langsung membakar kayu basah ini dibakar langsung bisa saja, tapi jelek ya, jadi kualitasnya jelek. Kita bisa meningkatkan kualitas itu dengan proses pirolisis sehingga berubah menjadi arang kayu. Nah, contoh selanjutnya adalah bagaimana dengan batu bara. Itu batu bara adalah bahan bakar padat yang excellent, ya. Sangat-sangat bagus. Dan itu adalah betul-betul memang bahan bakar. Itu the real fuel itu ya batu bara. Ya. Cuma sayangnya ini adalah bahan bakar fosil dan ini bisa habis, ya. Ini tidak renewable, ya. Dan ya lama-lama habis, ya. Jadi lama-lama habis dan sekarang dituduh mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Baik, kita lihat ya. Bagaimana dengan ini juga salah satu contoh batu bara. Aslinya batu bara itu macam-macam ya. Jadi kalau saya boleh menyebutkan, ya, batu bara kualitas rendah itu lignit namanya. Lebih tinggi lagi subbituminous, lebih tinggi lagi bituminous, lebih tinggi lagi antrasit. Ya. Dan itu juga macam-macam juga dari tiap lokasi pertambangan batu bara juga memiliki kandungan yang berbeda-beda ya. Jadi sekali lagi ini satu contoh kasus batu bara, sebagaimana ini juga satu contoh kasus kayu ya. Karena kayu kita juga tahu ada kayu kelapa, kayu jati, kayu mahoni, kayu sengon, kayu ya. Dan pasti memiliki, kalau dianalisis secara proximate, memiliki moisture volatimeter, fixed carbon dan es yang berbeda-beda. Padahal sama-sama kayu misalnya. Ya. Maka batu bara juga demikian. Nah, saya ambil satu contoh kasus saja batu bara tertentu yang kadar H2O-nya 4,2%, volatimeternya 32,8, fixed carbon 43,6, abunya agak banyak ini, ya, agak banyak dan mestinya tidak disukai ini karena abu itu tidak ada sumbangannya sama sekali, tidak ada kontribusinya sama sekali terhadap pembangkitan kalor. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan arang kayu, ya ini kok tumben gitu ya. Jadi dalam hal ini batu bara lebih jelek dari arang kayu ya. Ya mungkin saya ngambil kasus yang pas, kebetulan arang kayu lebih baik dari batu bara. Ya, lebih baik kenapa? Karena di sini nilai kalornya lebih tinggi. Ini nilai kalornya lebih rendah pada kasus yang ini ya. Tapi ada kasus yang lain, ada batu bara yang bagus kok ya. Ada batu bara yang ini bukan 22 tapi mungkin 30. Ya, 29 misalnya, lebih baik daripada ini misalnya. Nah. Baik. Anda bandingkan antara arang kayu dan batu bara. Di sini heating value-nya lebih tinggi, arang kayu heating value-nya lebih tinggi daripada batu bara. Kenapa?
karena fixed karbonnya lebih tinggi ya. Di sini 72, di sini 43. Jadi kuncinya memang pada fixed carbon ini. Nah, Anda juga lihat di bawah ya. Jadi karbon saja, fixed karbon, karbon murni yang kalau dianalisis proximate itu H2O-nya 0, volatilemeternya 0, fixed karbonnya 100%, S-nya 0%, maka nilai kalornya memang 32,8 megajoule per kilogram ya. Jadi ini kan kenapa sangat tinggi ya, karena ini 100%. Coba kalau ini bisa kita buat 100%, ini 0, 0, 0, ya pasti ini bukan 22 tapi 32,8. Baik, itu ya. Baik, jadi ini salah satu cara ya untuk meningkatkan nilai kalor suatu bahan bakar padat. Sebenarnya banyak cara yang lain, misalnya gasifikasi ya. Tapi kalau gasifikasi itu bahan bakar padat yang jelek, misalnya kayu, digasifikasi maka akan menjadi gas ya. Yang gas ini memiliki nilai kalor yang baik ya. Gas yang banyak mengandung CO misalnya. Kemudian metana, kemudian H2 ya. Itu gasifikasi namanya. Jadi menjadi gas. Kalau pirolisis ini menjadi bahan bakar padat juga, misalnya arang kayu ya. Dan banyak contoh yang lain. Ada dengan cara pembriketan ya. Dibriketkan, dibuat yang tadinya misalnya sekam padi sebagai contoh. Anda melihat sekam padi itu besar gitu ya, volumenya besar, tapi kalau itu dibakar hanya menghasilkan kalori yang relatif sedikit. Berarti, nah bagaimana untuk meningkatkan kualitasnya? Maka dibriketkan, ditekan sehingga volumenya menjadi 1/6-nya misalnya. Ya. Tapi kalori yang dibangkitkannya sama, ya. Karena secara kilogram tetap hanya secara volume kecil. Itulah pembriketan. Pembriketan juga bisa macam-macam. Ada pembriketan dalam kondisi mentah. Misalnya sekam padi yang langsung dibriketkan, ya, dibuat briket. Ada juga yang sekam padinya itu mula-mula dipirolisis dulu, setelah menjadi arang baru arangnya dibriketkan. Ya. Itu sebagai contoh ya. Jadi itu juga cara lain untuk meningkatkan kualitas bahan bakar atau dalam hal ini meningkatkan nilai kalor. Baik, saya kira kita cukupkan untuk modul ini ya. Jadi akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.